pengetahuan, bertentangan dengan zaman, bertentangan dengan kehidupan manusia semodern apapun. Demikian. Ya, silakan jadi Tuhan gimana? Itu. Jadi Tuhan nih, Tor. Saya lagi merenung itu nggak apa-apa. Ya itulah Al-Quran ya bro. Jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi ini loh Bang Joma, kedua ini Momi ini, pencari Tuhan ini sebenarnya ini sudah tidak percaya lagi dengan agama Kristennya gitu. Cuma perlu diyakinkan lagi agar mau memeluk Islam. Itu permintaannya kesempatan kali ini Bang Joma. Izin bertanya sekali lagi Bang Zuma. Boleh, silakan. Berarti surat Al-Hajj ini ayat 15 ini bukan ditujukan Tuhan kepada Muhammad, bukan? Bukan. Ini tantangan Allah kepada semua manusia. Tapi spesifikasi daripada ayat suci ini adalah ayat Al-Hajj ayat 15 ini adalah bagaimana kemudian Allah menerangkan kepada umat manusia kalau ada yang bisa membuktikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak ditolong oleh Allah dalam risalah kenabiannya, maka Allah mengatakan hendaklah ia merentangkan tali ke langit, karena itu mustahil terjadi. Mustahil Allah tidak menolong baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bisa dianalogikan Bang supaya saya biar lebih jelas Bang. Contoh misalnya gini, ketika saya berkata kemudian kepada saudara-saudara, kalau ada orang yang bisa membuktikan bahwa Bang Handi itu bukan sahabat Bang Suma dan Bang Handi tidak dibantu oleh Bang Suma, maka silakan kalian itu membuktikan. Dan kalau terbukti, maka silakan merentangkan kemudian tali ke langit, lalu menggantungkan diri. Kalau memang ada, sehingga ada orang yang berkata, saya Bang Suma, saya akan membuktikan bahwa Bang Handi itu bukan sahabat Bang Suma, dan saya rela bunuh diri untuk membuktikan bahwa Bang Handi itu bukanlah kemudian sahabat Bang Suma. Itu orang yang kemudian menyepelekan kebenaran, karena faktanya Bang Handi itu adalah sahabatnya Bang Suma. Bang Handi itu ditolong oleh Bang Suma. Tapi orang itu terlalu berani mengatakan tidak, bahkan saya bunuh diri kalau sampai terbukti bahwa Bang Suma akan menolong Bang Handi. Nah, itu terlalu berani, berarti itu mengolok-olok artinya. Makanya Allah mengatakan, pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Kenapa orang ini sampai mengatakan aku rela bunuh diri kalau terbukti bahwa Bang Suma itu adalah sahabat karib dengan Bang Handi? Saking irinya, cemburunya, sakit hatinya melihat keadaan itu. Padahal itulah fakta yang terjadi. Apa yang dilakoni oleh Bang Handi itu mendapatkan legitimasi dari sahabatnya Bang Suma. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah analogi. Makanya dikatakan bahwasanya ayat ini menerangkan sikap orang yang murtad. Dan ini adalah hukuman atas mereka serta balasan bagi orang yang beriman. Pada ayat ini Allah kemudian menorehkan bahwasanya orang-orang kafir dipersilahkan kemudian yang tidak menyukai perkembangan Islam untuk menghentikan pertolongan Allah kepada ajaran Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyangka atau berpendapat bahwa Allah tidak akan menolong ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat, maka Allah menerangkan silakan kemudian mereka menggantungkan diri, karena tidak akan mungkin
Islam dibiarkan oleh Allah untuk tidak ditolong. Fakta. Bagaimana perkembangan umat Islam di atas muka bumi ini dibandingkan dengan agama Kristen. Kristen mungkin banyak, orang mengatakan Kristen itu banyak, tapi mereka terpecah-pecah menjadi sekte-sekte yang mana satu sama lain tidak saling mengakui dan tidak saling mendukung. Umat Islam cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jarak antara Kristen dan Islam 600 tahun, tapi kemudian umat Islam mampu menyaingi perkembangan, bahkan umat Islam umatnya daripada Kristen itu sendiri. Bukti bahwa ayat ini benar. Seperti itu, Bang. Terima kasih Bang Juma penjelasannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, Bung, tidak ada perintah bunuh diri di situ, di data ayat ini itu tidak ada. Maksud daripada menggantungkan diri itu adalah orang-orang yang berusaha kemudian memadamkan kebenaran Islam. Kata Allah, Allah menyatakan bahwasanya hendaklah orang-orang yang membantah bahwa Allah akan menolong ajaran agama Rasulullah, dia merentangkan tali ke langit, lalu menggantungkan dirinya di langit, kemudian dari ketinggian yang ia usahakan, kemudian setinggi apapun dia menggantung ke langit untuk menyuarakan dan menghentikan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kata Allah, silakan Anda lakukan, silakan Anda lakukan. Bahkan sampai kemudian Anda bunuh diri sekalipun, sampai ke tinggi-tingginya, ke langit yang ketujuh, untuk meneriakkan ketidakbenaran akan pernyataan Allah menolong baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi Allah mengatakan, silakan Anda menggantungkan diri sampai ke langit untuk membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah menolong Nabi Muhammad. Niscaya itu tidak akan mungkin terjadi. Setinggi apapun orang yang menolak, yang membantah bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulullah, misalnya dia menggantungkan dirinya setinggi langit kemudian menyuarakan Allah tidak akan mungkin menolong ajaran Islam, Allah tidak akan mungkin kemudian menolong Nabi Muhammad, maka itu tidak akan pernah bisa menghentikan pertolongan Allah kepada dinul Islam. Itu inti dari ayat ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Yang pada intinya adalah orang-orang yang meninggalkan Islam, yang tidak percaya kepada Islam, yang murtad dari Islam atau yang ingkar terhadap Islam, matanya terbuka bahwa Allah menolong agama Nabi Muhammad. Itu bukti, itu fakta, itu yang Baik, ada, terima yang kasih, Bang Juma. realita yang muncul hari ini. Ya, sama-sama, Bang. Apa kunci masuk surga dalam Muslim? Nah, Al-Quranul Karim kemudian menerangkan terkait apa yang Anda pertanyakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu ayatnya dalam surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut tagabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, seluruh manusia kemudian dikumpulkan pada hari kiamat. Itulah hari di mana Allah akan mengungkap, membuka dosa-dosa, membeberkan segala dosa-dosa setiap manusia. Dan kata Allah, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi dalam ayat ini kemudian perlu dipahami, siapapun kita, orang Kristen menganggap dirinya adalah orang yang benar, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha dan seterusnya. Semua orang menganggap dirinya sudah melakukan amalan baik. Semua orang menganggap dirinya telah melakukan perbuatan yang benar. Tetapi kata Allah, barang siapa beriman kepadaku dan mengerjakan amalan saleh, maka aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka hidup kekal di dalamnya. Artinya, tidak ada manusia di atas muka bumi ini kemudian yang setelah datang Nabi Muhammad yang tidak melakukan dosa, tidak masuk atau tergelincir untuk melakukan sebuah kekhilafan. Semua kita akan jatuh ke dalam dosa. Ada hilaf, melihat kemudian yang bukan milik kita, yang membangkitkan syahwat, dosa. Memikirkan yang cabul, dosa. Itu dalam kaidah Islam. Lalu bagaimana caranya kemudian dosa ini terhapuskan? Dengan cara beriman kepada Allah dan juga melakukan amalan-amalan kebajikan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa manusia, umat Islam. Nah, syaratnya kemudian untuk itu adalah mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta alam semesta, apabila mereka ingin dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang pernah ia lakukan oleh pencipta alam semesta, sampaikan kepada mereka untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, maka aku Allah, pencipta alam jagat raya ini, akan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan akan mencintai mereka. Jadi syarat untuk masuk surga, kata Allah, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah pesan-pesan para nabi yang masih tertoreh di dalam kitab-kitab yang Anda gunakan hari ini. Termasuk Yesus menerangkan apa? Untuk mengikuti roh kebenaran yang datang setelah beliau. Siapa roh kebenaran ini? Roh kebenaran yang dimaksud tak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana indikasi itu tertulis? Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila datang manusia yang membawa kebenaran tersebut, maka dia akan memuliakan aku. Ada dua, Yesus, Paulus, Nabi Muhammad yang datang setelah Yesus dan juga Paulus yang datang setelah Yesus. Nabi Muhammad punya pengikut, Paulus punya pengikut. Di mana di antara kedua orang ini, Paulus atau Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus? Itulah kuncinya. Di mana Roh Kudus itu bekerja? Lihat, di antara kedua umat dari pendiri agama ini, Paulus pendiri Kristen, Nabi Muhammad pendiri Islam. Ada enggak di antara kedua golongan ini yang kemudian memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa alaihi salam? Dan ada tidak di antara kedua pemeluk agama ini yang menghina, menghujat dan mengaminkan hujatan hinaan terhadap Yesus Kristus? Sedangkan Yesus mengatakan, roh kebenaran apabila ia datang, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, bukan menistakan aku, bukan mengajarkan aku ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, dikutuk di atas pohon. Tetapi dia akan mengajarkan aku manusia suci. Perkataanku adalah firman Tuhan. Aku terkemuka di dunia dan di akhirat, dan aku termasuk nabi, aku termasuk hamba yang dicintai oleh Tuhanku. Siapa itu? Hanya ada dalam ajaran agama Islam. Cinta kepada Yesus, solusinya hanya Islam. Benci kepada Yesus, pura-pura cinta kepada Yesus, masuklah ke Kristen. Disitulah tempatnya. Jadi cinta yang tulus terhadap Yesus itu hanya ada di Islam. Hanya dinul Islam yang mencintai Yesus. Sampai-sampai 24 jam mereka memperjuangkan bagaimana memuliakan Yesus itu. Tapi tetap saja orang Kristen mempertahankan, tidak, Kristen, Yesus itu wajib hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan, apabila ia datang, dia akan membawa kamu ke dalam setiap kebenaran. Penginsapan dunia akan dosa dan juga tentang keadilan. Tetapi kemudian yang datang untuk mengajarkan segala aspek hukum hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu poin pertama. Poin kedua, Bung, silakan Anda renungkan. Di dalam Matius 5 nomor 20, Yesus berkata,
apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Apa kata Yesus kalimat terakhirnya? Engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini bahaya. Bahaya sekali. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sekarang Kristen ini apakah lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Apanya yang lebih baik Kristen dari ahli Taurat? Dari segi ibadah, mereka beribadah kepada makhluk ciptaan Tuhan bernama Yesus. Dari segi apa lagi? Dari segi prosesi ibadahnya, tak ada pernah diajarkan ibadah-ibadah. Minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, dan tak pernah diajarkan kemudian hal-hal seperti itu. Tauhid satu Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kristen mengajarkan 3 Tuhan. Jadi tidak mungkin lebih baik Kristen itu daripada ahli Taurat. Hanya umat Islam yang ajarannya kemudian sempurna dari ajaran Taurat. Maka syarat masuk surga harus lebih sempurna ajaran agamanya daripada ajaran ahli Taurat. Sedangkan Kristen, kata Paulus dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kalau segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat itu sudah ditiadakan, lalu bagaimana caranya hidup lebih baik dari ahli Taurat? Saya kira begitu, saudaraku. Ini yang poin terakhir, bahwa jika hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka tidak akan masuk dalam surga. Artinya syaratnya harus beragama. Yang kedua, agama itu harus lebih sempurna daripada ajaran ahli Taurat. Dan itu setelah kita cari-cari dan mencari, hanya kita temukan di dalam dinul Islam, tidak ditemukan di dalam ajaran Kristen. Silakan. Baik. Terima kasih Bang Jumang penjelasannya. Gemetar seluruh badanku. Serasa nadi tak berdarah lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula beranak. Bimbing aku baca syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jika hidayah itu sudah datang, tak ada yang bisa menghalangi. Karena pada dasarnya hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Makanya Allah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Segala kebenaran telah aku tumpahkan di atas muka bumi ini melalui nabiku dan melalui utusan-utusanku. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang kufur, hendaklah ia kufur. Kan hanya ada 2. Manusia yang ingin diatur oleh pencipta alam semesta pasti muslim. Yesus muslim. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Jadi hanya ada 2. Matius 23 nomor 1, nomor 2, kata Yesus, jangan kau mengikuti ahli Taurat. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktikkan hukum Taurat. Jangan kau ikuti. Harus kau praktikkan hukum Taurat itu, kata Yesus. Oleh karena itulah kemudian orang yang betul menurut Yesus, fattaqullaha wa atiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada Yesus, taat kepada Isa alaihissalam. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersyahadat, la ilaha illallah inni rasulullah, maka pengikutku juga wajib bersyahadat. Ketika aku puasa, pengikutku puasa. Ketika aku sunat, pengikutku sunat. Ketika aku ibadah sujud, maka
pengikutku juga sujud. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya pengikut para nabi itu pasti mencerminkan ajaran nabi itu sendiri. Nah, ketika saudara memilih dua, yang satu muslim, yang satu kafir. Di dunia ini hanya ada dua ini, kafir, muslim. Kalau taat, kalau ingin diatur oleh Allah, maka wajib hukumnya menjadi muslim. Jalannya, berdirinya, rukuknya, tidurnya, bangunnya, makannya, minumnya diatur oleh Allah, itulah muslim. Tapi kalau mau hidup seperti binatang tanpa aturan dari Tuhan, adapun aturan dibuat-buat sendiri sesuai dengan seleranya, maka hiduplah secara kafir. Apapun yang Anda lakukan itu sudah keluar daripada perintah-perintah Tuhan. Makanya tak ada perintah, wahai orang-orang kafir, berpuasalah. Tak ada lagi. Yang ada adalah orang-orang beriman, berpuasalah. Yang beriman puasa. Yang kafir silakan, mau makan apapun silakan. Mau makan tuyul, mau makan kapal selam, mau makan pohon kelapa, mau makan drom silakan. Mau minum anggur, balok, bensin, tua silakan. Karena sudah ada lagi perintah kepada orang kafir itu. Karena sejatinya mereka ingkar. Saya kira begitu saudaraku. Jadi kalau pada kesempatan ini saudara sudah meyakinkan diri antum untuk bersyahadat, mari saya mewakili teman-teman bersedia untuk memimpin Anda untuk bersyahadat. Gimana tim Apologet Islam Indonesia? Apakah sahabat kita ini sudah saatnya untuk kita syahadatkan? Silakan. Saya sudah siap, Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan. Ada yang lain? Tapi sebelum itu karena perlu administrasi, kalau abang berkenaan harus dikirim fotokopi KTP. Pak Sekjen deh yang ngomong, Bang Ardiansyah silakan. Ada sekjen di sini, Sekretaris Jenderal. Dinda Ardiansyah. Bang Ardiansyah, yuk. Jadi kirim KTP-nya aja dulu Bang, sama tanda tangan, nanti harus bisa open cam ya. On cam bisa Bang? Belum bisa. Ya, di follow teman-teman, di follow biar sampai 1000. Bisa catat nomor saya dulu. Beliau bisa tidak kemudian open cam nanti ketika sudah sampai 1000. Iya ya. Bisa Bang ya? Ya. Bisa Bang. Belum bisa on cam ini. Ya, misalnya kalau sampai 1000 followernya bisa on cam ya? Bisa Bang. Oke, Masya Allah bisa. Ayo. Momi juga, Momi gimana Momi? Malaysia, siap sekalian? Momi, Malaysia. Momi. Ini orang kali anak ini. Dia tadi udah pengen juga teman, udah percaya Allah Subhanahu Wa Taala, udah percaya Nabi Muhammad, dia si Momi ini cuma sekalian. Subhanallah. Mungkin ini hanya masalah waktu mungkin ya. Sebenarnya dari minggu-minggu kemarin saya masuk ke roomnya Bang Nandar ketika ada Bang Juma di situ, tapi saya merasa ketakutan gitu mendengar suaranya Bang Juma. Tapi mungkin Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya dengan mengirimkan Bang Handi. Yang awal ku dengar begitu santun dia menyampaikan, menjelaskan kepada Momi. Sampai menangis aku Bang. Hatiku tergerak ingin naik. Tapi ketika sebelum Bang Handi datang, ketika ada Bang Ardian, aku sempat down juga. Karena Bang Ardian sama seperti Bang Juma, suara lantang keras. Iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Di promosi host. Bang bisa sambil ini bisa ngirim KTP ke saya ya Bang. Nanti sama tanda tangan nanti di atas kertas yang putih bersih. Insya Allah kalau di Palembang itu ya Bang,
Kalau ada apa-apa nanti tim Palembang akan menghubungi Anda. Kalau ada seperti bantuan apa, kesulitan dalam dan seterusnya lah, insya Allah dipandu oleh tim dari Palembang, Sulawesi, Mungkin Sumatera ada Selatan. perwakilan dari tim apologetin yang ada di Palembang, mungkin siapa yang Ada. bisa saya hubungi? Nanti saya kasih nomornya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan. Baik Bang. Yuk teman-teman yang di bawah dibantu di follow abang kita nih pencari Tuhan ini supaya bisa open cam. Ayo kencengin followernya. Bisa catat nomorku Bang, bisa di WA KTP-nya. Bang, Ya. bisa ya, dicatat nomorku ya, nanti kirim KTP-nya ke saya ya. Iya, nanti Ya. DM-kan saja Bang, nanti aku kirimkan Bang. Kalau DM nggak bisa aku ke WA langsung aja, biar komunikasinya gampang. Langsung ke WA ya. Ya 0813 Bentar. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. 0813 tambah 9233 tambah 7800. Pelan-pelan Bang, 08 13 tambah 9233 9233 tambah 7800. 00. Oke. Bang Handi ya. Ya. Di WA aja KTP-nya ke saya. Ya. Oh, di promosi, di follow sampai 1000. Siap. Ya teman-teman yang di bawah ini 700 mata memandang, yuk di follow nih abang kita pencari Tuhan. Ini baru 100 ini pengikutnya nih. Ayo teman-teman yang di bawah 188. Ayo teman-teman yang di bawah belum follow, bantu di follow Bang Pencari Tuhan supaya beliau bisa open cam untuk bersahadat malam hari ini. Ayo teman-teman yang di bawah yang belum follow silakan follow akun Bang Pencari Tuhan. Masya Allah, Masya Allah. Itu Bang Andi open cam biasanya 300 udah bisa ya? Atau 1000 ya? Saya tadi minta belum bisa. Belum bisa ya? Oke, siap. Sambil menunggu itu saya umumkan ya, ada pengumuman nih. Siap. Ya, hadirilah pengajian dengan tema berhati-hati terhadap lingkungan kita, mengkristenkan melalui anak remaja. Pembicara Ustadz Zulkifli M. Abbas atau Bang Juma dengan moto marilah hadir dalam pengajian bersama untuk meningkatkan ketakwaan dan mempererat silaturahmi. Jumat 4 Oktober tahun 2024 mulai 12.45 WIB. Bertempat di Masjid Jami Hayatul Iman, Jalan Sawapel nomor 24, Keranggan Jati Sampurna, Bekasi. Itu. Jangan sampai ketinggalan. Ya, teman-teman yang di Bekasi jangan sampai ketinggalan. Ayo hadirin Burunda Zumba kita di Bekasi. Silakan. Gratis ya Bang Andi ya. Ya tadi kan udah dijelaskan, masuk surga itu semua gratis. Nah, itu dia. Tapi kalau mau masuk neraka bayar, diskotik ya bayar, selingkuh di hotel ya bayar, mabok beli alkohol ya bayar, beli narkobok ya bayar, semua masuk neraka itu bayar. Tapi masuk surga itu gratis, masuk masjid gratis, sholat gratis, puasa gratis, mengikuti pengajian gratis, semua gratis. Tapi kenapa yang berbayar masuk neraka ini rela orang mengeluarkan duit? Nah inilah pengaruh daripada iblis yang terkutuk. Itu kira-kira. Masya Allah. Ya teman-teman yang di bawah yang 700 mata memandang, yang belum follow silakan follow dulu nih Abang Pencari Tuhan supaya cepat-cepat beliau kita sadatkan malam hari ini. Ayo teman-teman yang belum di bawah. Belum bisa teman-teman, belum bisa, ini udah saya kirim ajukan apa? Kami open cam belum bisa. Belum bisa. Tapi kalau sebenarnya sih nggak bisa on cam nggak apa-apa. Yang penting KTP-nya ada, nomor HP-nya sudah ada. Insya Allah nanti tim besok insya Allah langsung segera tim habis sholat Jumat
tim dari Sumatera Selatan akan sadatkan ulang di sana dengan open cam. Nggak apa-apa sih, dikirim videonya nanti kita siarkan. Karena ini sudah mau subuh juga ya. Itu kira-kira begitu. Karena waktu dan keadaan bisa kok kita mengeluarkan diskresi seperti itu. Yang penting administrasinya lengkap dulu kepada kami. Betul ya Pak Juma? Karena waktu juga nih. Iya Bang Andi, iya betul. KTP aja dulu. Ya. Itu katanya turun nanti kayak lagi bisa katanya Bang itu Bang. Coba Bro, KTP-nya dikirim dulu ke saya. Ya, KTP dulu Bang Pencari Tuhan dikirim sama Bang Andi. Bang Pencari Tuhan, monitor. Si Momi sekalian, jangan ketiduran nih. Si Momi juga disenggol tuh. Iya. Bang Momi, monitor Bang Momi. Bang Momi, monitor. Ini kayaknya udah tidur nih Bang Andi. Karena kehujanan ya. Hujan. Ayo teman-teman yang di bawah yang belum follow silakan follow teman kita ini yang pencari Tuhan ini. Bang Pencari Tuhan monitor. Bang Pencari Tuhan monitor. Aduh jaringannya merah. Bang Pencari Tuhan. Iya, ini abangnya nih lagi jaringannya merah nih, belum turun nih. Mungkin lagi ngirim KTP ya. Udah dikirimnya Bang Andi KTP-nya? Kan kepental kan? Kepental ya. Apa-apa tungguin aja. Siap. Kalau enggak ya kalau masalah. Oke, Bang Pencari Tuhan, kalau sudah di bawah ajukan permintaan biar kita jambak langsung. Oke. Bang Momi, monitor Bang Momi. Masih dikit. Bang Pencari Tuhan, kalau sudah ajukan permintaan. Ya kalau di sini kan kita aja menyampaikan, Banyuma sampai subuh menyampaikan. Ya kalau misalnya mereka ini ya hanya main-main, mereka nggak ada masalah, nggak rugi kok. Kan banyak yang dengar gitu lah. Ya. Kita ini Islam itu nggak butuh mereka, mereka yang butuh Islam kok. Itu intinya ya. Jadi kita nggak terlalu bernafsu kok. Itu aja ya teman-teman. Mau mencari Tuhan, kalau ada sudah di bawah silakan ajukan permintaan. Ini udah kita cari juga nih di tamu, belum ada yang muncul. Bang Momi, monitor Bang Momi. Mumpung nih ada Brunda Zuma, sekalian enggak? Bang Momi, monitor. Oke, Bang Pencari Tuhan itu sudah saya jambak ya. Silakan naik Bang Pencari Tuhan. Ini mungkin karena efek ini ya Bang Andi ya Bang Momi ini ya, karena efek hujan tadi. Kena keluduk deh, enggak. Iya. Masya Allah. Bang Pencari Tuhan. Bang Pencari Tuhan, itu diterima undangan saya. Ada nanya masjid apa namanya? Masjid, tunggu ya, aku buka lagi, siapa tahu lupa. Masjid Jami Hayatul Iman. Masjid Jami Hayatul Iman. Benar. Jalan Sawo Apel nomor 74. Nomor 74 Keranggan Jati Sampurna Kota Bekasi. Ya, Begitu. Teman-teman yang mau ke sini ya lewat tol Jati Asi aja, keluar di Jati Asi terus lewati Jalan Keranggan Raya arah Cibubur. Tapi dia masih Kota Bekasi, belum Cibubur dia. Begitu. tap. Ayo Bang Pencari Tuhan. Diterima.
Ini bagi teman-teman yang di bawah, kok nampak akunnya mau mencari Tuhan, tag ya, suruh naik. Ya, bagi teman-teman yang di Bekasi, yuk hadirin tuh berunda kita di Masjid Hayatul Iman di Jalan Sawo, apel nomor 74, Keranggan, Bekasi. Tanggal 4 besok, hari Jumat. Ya, bagi teman-teman yang di Jabodetabek, silakan hadirin. Masya Allah. Itu tadi. Mau mencari Tuhan? Kalau sudah di bawah, tolong di ajukan permintaan ya. KTP-nya belum dikirim ya Bang Andi ya? Apa? KTP-nya belum dikirim. Belum. Oke. Ya udah nggak usah diharap lah. Lantai yang lain dulu aja. Kalau nggak ya istirahat. Siap. Bang Momi monitor. Ini kayaknya jauh dari perangkat beliau nih. Mau lontong gimana itu? Yang satu lagi si Bang Sitonggar. Infonya gimana? Ya itu dia apa pula ini? Lagi kerja. Dia CDM kerja ya, lagi di tempat kerja nggak bisa main HP katanya. Oh, oke lah. Siap. Kok nggak ada nih di tamu? Aneh nih teman-teman kita nih. Ya, Bang Andi dilanjut. Bang Andi, mungkin kita sambil nunggu Bang mencari Tuhan ya. Ya biarin aja, nggak usah dipaksa. Oke, siap. Ini kalian di bawah nih, bukan? Oh. Coba ini terima dulu nih, siapa nih? Dari tadi minta naik nih. Coba, ini Ainur. Ainur baru. Ada yang mau disampaikan, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku penasaran sama Mas Bang Juma. Baru kali ini ketemu roomnya. Ya, Ya Bang. silakan. Iya, nggak ada pertanyaan. Cuma aku salut aja sama Bang Juma. Penggemar di YouTube. Bang Andi, Ya, gimana kabarmu? alhamdulillah Pak RT sehat. Aku lihat kemarin tuh di mana itu? Sehat. Ya kalau Pak RT sakit siapa yang ngurusin warga kan gitu. Malah kemarin aku lihat di YouTube-mu itu bakar-bakar baju itu aku lihatin semua. Ya itu kan misionaris ninggalin sampah ya, sampai dimusnahkan lah bang. Ya, lumayan lah kalau seperti itu dipakai kan lumayan. Oh, Bahaya itu kalau dipakai. Kan dipakai buat ngarit. Tetap nggak boleh bang, pakai buat ngarit. Nanti orang yang ngerti agama membaca ini dari siapa? Oh ini dari acaranya API. Ya kita yang dituduh nanti bang. Gimana siapa? Ini nggak masalah, yang penting bersifat untuk kepentingan kita sendiri kan, bersifat baik kan. Nggak penting banget itu bang. Kalau teman-teman mau ngarit nggak butuh baju, ngomong sama kami, nanti kami kirim baju 1 kontainer. Ya, mulai kemarin lah aku download APK ini, ya kan, keping nyari roomnya Bang Zuma nggak ketemu, baru ketemu ini, orang udah gak ada. Bang Andi, itu follower belum nyampe 1K, bisa Om Cam loh. Ada yang bisa, ada yang nggak bang. Enggak, kita download APK lagi, APK TikTok lagi. Jadi atur aja lah bang, gue nggak APK pelajari, bisnis. gue nggak APK pelajari bisnis. untuk gitu-gitu. Jadi kita bisa on cam meskipun belum nyampe 1K. udah puyeng nih tuh.
Ajaran per TikTokan. Iya Bang Andi. Mana dia? Momi. Hei Bang Momi. Mana nih pencari Tuhan tadi nih? Ya kita tunggu 5 sampai 10 menit, kalau nggak ada ya kita istirahat dulu lah. Udah jam. Coba teman-teman di bawah coba dilacak itu akunnya. Kalau masih ada di DM aja ya teman-teman di bawah ya. Ya, nggak usah, kalau dia serius kan dia WA ke saya Bang. Ini nggak ada. Tadi kita udah catat nomor. Ada Pak Jenal tuh kayaknya mau bagi dosa waris, harta waris. Silakan Pak Jenal. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, salam aja sama Bang Zuma nih. Pingin kali jumpa Bang Zuma. Abang di mana ini posisi? Di Aceh, di Aceh. Oh di Aceh, Masya Allah. Iya, apa kabar Bang Ardi? Saya ikutin tiap malam nih Pak Ardi. Kalau nggak dengar Bang suara Bang Ardi nggak bisa tidur. Masya Allah. Apa kabar Bang? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Oh kemungkinan tadi si anak ini mungkin mati lampu, wifi-nya mati. Bisa jadi kan tadi peralahan merah. Kita positif thinking aja lah. Iya, iya. Betul, betul. Positif tinggi aja Bang. Jadi kita pikirin Bang. Ya kan? Bisa juga disambar geledek nih si Momi ini karena hujan sana ya kan. Oke Bang Ardi, turunin aja Bang Ardi. Oke. Iya Pak Jenal, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mana nih? Oh. Tunggu aja bentar, kalau misalnya nggak ada ya udah. Siap, Bang Andi. Waduh, ini siapa nih? Ya, ini ada Bunda Genggam Pancasila. Ya, Bunda, naik Bunda. Siapa? Bunda apa itu? Genggam Pancasila itu siapa namanya? Nama Bunda itu? Oh, ini Bunda Sumangkut. Iya, Bunda Semangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung kita lagi ramai di sini, Bunda ingin menyampaikan, minta doa semuanya teman-teman, bahwa pertama Bunda tidak hadir berbulan-bulan di TikTok karena ada persoalan besar, dan sekarang persoalan itu adalah berupa memburu gereja yang terlantar. Jadi mohon doanya, semoga bisa segera dapat membeli gereja yang ditelantarkan. Ketika orang-orang ketika orang-orang mengatakan bahwa Muslim Indonesia miskin-miskin, mereka bilang begini dan begono. Jadi ada himbauan dari para tokoh di setiap negara bagian agar orang